Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Oke teman-teman, kembali kita melanjutkan materi edukasi trading kita. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas terkait dengan log profit atau bagaimana cara kita mengunci profit yang sudah kita dapatkan. Nah, pada video ini kita membahasnya di platform Binance Exchanger ya teman-teman. Oke. Kita langsung masuk saja ke materinya. Introduction. Pada prinsipnya trading itu bukanlah sesuatu yang pasti. Karena ketidakpastian itulah kita mempersiapkan setiap segala sesuatunya, termasuk log profit alias mengunci profit yang sudah kita dapatkan. Manfaat dari log profit ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah agar kita selalu meraih profit secara konsisten, menjaga psikologis trading kita selalu dalam keadaan baik. Dalam kondisi range yang sempit sekalipun kita bisa keluar dengan profit. Untuk masing-masing platform trading memiliki fitur yang berbeda-beda. Dalam materi ini kita hanya membahas pada platform di Binance Exchanger. Di Binance ada dua fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengunci profit atau log profit, yaitu dengan stop limit dan trailing stop. Oke, next. Stop limit. Contoh kasus signal. Ini misalkan ada signal seperti ini ya. Misalnya BTC USDT open buy 31725, TP 32994, ini sebesar 4%, stop loss 31090, ini sebesar 2%, dan trailing stop 32359. Nah, trailing stop inilah yang disebut kita sebut dengan log profit. Cuman pada istilahnya kita menggunakannya trailing stop gitu ya, secara istilah. Oke, pengertiannya berarti kalau ada cara ini berarti cara membaca signalnya seperti ini teman-teman. Jika ada signal seperti ini, berarti ini pengertiannya adalah misalkan pada pairing BTC USDT Anda open posisi buy di harga 31725. Lalu take profit Anda di 32994 dan stop loss Anda di 31090. Lalu jika Anda nantinya floating profit ya, floating profit dan Anda ingin mengunci profit tersebut di harga 32359, Anda bisa menggunakan fitur stop limit. Ya, pada ini kita bahas yang stop limit dulu. Ini fitur stop limit. Jika harga sudah di atas atau melewati 32359, maka Anda segera input harga 32359 dengan fitur stop limit. Jika nantinya harga turun dan menyentuh 32359, maka Anda sudah profit sebesar 2%. Kelemahannya dari stop limit ini adalah ini Anda harus menunggu harga melewati atau di atas harga trailing stop yang sudah Anda tentukan. Tidak bisa diinput di awal pada entry pertama sekali. Oke, jadi ini pengertiannya teman-teman ya. Kan kita sudah planning ya, kita sudah memplanningkan kita akan mengunci profit di angka 32359 dengan menggunakan fitur stop limit. 32359 ini 2%. 2% ini maksudnya dari jarak entry kita ya. Jadi dari posisi open kita ini berarti kan kalau dia buy berarti ini tinggal ditambah 2% teman-teman. Nanti ambilnya pakai kalkulator. Gitu ya, tambah 2% nanti hasilnya ini yang akan menjadi log profit kita atau trailing stop kita. Oke, dengan menggunakan fitur stop limit ya, kita harus menunggu dulu harga di atas 32359. Artinya dia sudah naik. Kalau ketika dia sudah naik ke atas baru kita kunci. Artinya tujuannya untuk kalau dia turun nanti ketika dia menyentuh 32359 kita sudah take profit ya. Take profit di 2%. Walaupun dia belum menyentuh 4% kan. Nah, tapi kalau dia nggak mau turun, dia langsung naik ke atas makan 4% ya, berarti kita keluar di take profit 4% gitu maksudnya. Itu yang disebut dengan mengunci profit. Jadi dia sudah berada di range antara 2% kita dengan 4%-nya. Dia sudah berada di situ langsung kita kunci. Nah, seperti itu. Nah, cara menguncinya kita bisa menggunakan stop limit. Hanya saja kelemahan dari stop limit ini kita harus menunggu dulu harga sudah di atas daripada 32359 kita atau di atas trailing stop kita baru bisa kita kunci gitu. Karena kalau dia di bawah kan nggak bisa, otomatis nanti yang di sini yang ke trigger gitu. Sementara kan profit yang ingin kita kunci kan di 2%-nya. Kalau dengan kondisi kalau dia turun gitu. Walaupun target utamanya dia di 4%, walaupun itu tidak tercapai tidak ada masalah gitu ya. Oke, ini untuk yang stop limit. Nanti kita akan masuk ke aplikasinya teman-teman. Oke, next. Sekarang yang trailing stop. Sama, ini contoh kasusnya sama ya, angkanya sama. Hanya saja untuk trailing stop ya,
Anda bisa menggunakan fitur trailing stop pada saat Anda pertama sekali entry. Jadi trailing stop ini kita tidak perlu menunggu harga berada di atas angka trailing stop kita, oke? Pertama sekali entry tanpa harus menunggu harga melewati harga trailing stop Anda. Jika harga sudah menyentuh 32539 lalu turun sebesar 1% atau 2%, ini tergantung Anda setting berapa persen pada callbacknya, maka posisi Anda akan terclose secara otomatis pada harga rata-rata. Oke. Jadi gini maksudnya, kan kita waktu di awal, waktu kita entry lah entry posisinya di 31725. Kemudian ini kita entry di awal teman-teman ya. Take profitnya juga sudah kita entry 32994, stop lossnya kita entry di 31090. Nah, kemudian trailing stop ini kita juga entry dengan di angka 32359 di awal. Itu dengan menggunakan fitur trailing stop gitu kan. Nah, nanti setelah itu kan dia ada minta callback nih. Callback itu artinya berapa persen kalau dia turun dari harga trailing stop kita, baru dia akan terclose. Dan harga posisi kita yang terclose nantinya bukan di 32359 tapi harga rata-rata. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contoh cara menghitungnya sederhananya. Di awal Anda sudah input trailing stop 32359 dengan callback 1%. Maka ketika harga menyentuh 32359, artinya dia bisa menyentuh lalu dia turun gitu maksudnya. Ataupun dia melewati. Kalau dia melewati, dia belum terclose karena begitu dia turun ke bawah dari 32359 sebesar 2% atau 2% tergantung settingan kita, maka dia akan terclose ya. Lalu turun sebesar 1% di angka 32035. Maka Anda akan close di harga rata-rata. Artinya setelah dia dari 32359 dia turun 1%, kena di angka 32035, maka posisi kita akan terclose di harga berapa? Maka Anda terclose di harga rata-rata, yaitu berarti kita pakai rumus rata-rata. 32359 tambah 32035 itu sama dengan 64394,41. Ini kita bagi 2. Maka posisi close kita nantinya berada di 32197. Ini posisi close kita. Seperti itu. Nah, itulah kelebihan daripada trailing stop ini kalau kita menggunakan fitur trailing stop. Memang fitur trailing stop ini yang terbaru sekarang. Ya, daripada sebelumnya kan belum ada trailing stop gitu. Oke ya, teman-teman. Next. Nah, sekarang ini udah selesai. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam aplikasinya seperti apa. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kan ada open, ada close ya. Di open dan close ini kan open artinya pertama sekali kita mau entry. Nah, untuk penentuan take profit dan stop lossnya kita bisa aktifkan dulu yang ini. Artinya ini sudah bisa kita input di awal. Ini juga fitur baru, sebelumnya ini kan nggak ada. Kalau ini nggak ada, makanya dulu kita pernah sempat buat video yang ini ketika fitur itu belum ada. Makanya nanti teman-teman boleh nonton video yang ini ya, kemudian dengan yang ini agar mengenal fitur-fitur yang ada di Binance. Seperti itu. Oke, jadi ini pada entry pertama sekali ini kita aktifkan, kita checklist. Ya, ini kita input harga entry-nya ya dengan menggunakan limit order, kemudian take profitnya di berapa, kemudian stop lossnya di berapa. Trailing stopnya di mana, Bang? Trailing stopnya ada di trailing stopnya ada di close. Kita pilih close, kita pilih di trailing stop. Ya, kita pilih di trailing stop. Nah, di sinilah maksud dari callback itu kan, callback rate. Artinya kalau kita pilih 1%, ketika harga turun, di sini baru kita masukin angka trailing stop kita kan. Angka trailing stop kita tadi berapa misalkan gitu kan. Kita input 32 berapa tadi, kita input di sini. Kemudian size-nya ini kita ya kalau mau dibuat semua kasih 100%. Nah, kalau dia turun nanti dari 1%, maka kita akan close di harga rata-rata. Oke. Setelah ini baru kita klik kalau kita buy berarti kita close long ya. Kalau kita close long di sini. Seperti itu. Kalau ini kan berarti kan open kan? Open long. Nah, ini open long. Kita klik open long. Nanti baru trailing stopnya kita pilih close long. Artinya kita akan keluar di angka tersebut seperti itu. Nah, oke ya, paham ya teman-teman? Begitu juga kalau seandainya kita open short. Setelah ini kita entry. Ya, ini kita entry, kita entry, kita lalu open short, take profit, stop loss kita entry, ini untuk entry posisi kita open short ya. Kemudian kita pilih yang ke close. Ini jangan menggunakan yang ini teman-teman ya, karena ini bunyinya instruksinya adalah open, karena kan kita mau close kita artinya kita mau keluar dari posisi, makanya kita pilihnya close. Pokoknya ingat aja
antara open dengan close. Open untuk kita buka posisi, close untuk kita keluar posisi gitu. Nah, kita pilih close, kemudian kita pilih yang trailing stop. Ini untuk trailing stop ya. Kemudian kita masukin yang 1%, kemudian kita input harganya di berapa, kemudian kita input jumlah BTC-nya. Kalau semua klik semua, lalu kita klik close short gitu. Itu untuk trailing stop. Dan ini untuk yang stop limitnya. Nah, stop limit ini karena trailing stop ini sudah ada dan sudah lebih bagus daripada stop limit, maka stop limit ini kita udah nggak menggunakan lagi. Dulu kita pakai stop limit ketika fitur trailing stop ini belum ada gitu. Makanya kita buat video yang ini gitu kan. Kita buat video yang ini terkait dengan pemasangan entry stop loss gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa nonton kembali videonya. Nah, karena di sini stop limit, di sini tinggal kita pasang stop price-nya dengan price-nya ini boleh harganya sama, kemudian ini masukin harganya. Artinya kalau dia nanti harga turun menyentuh dengan harga yang sudah kita input, nanti dia akan close. Seperti itu. Hanya saja kelemahan daripada close ini nggak bisa kita masukin input di awal. Kalau mau kita paksa sebenarnya sih bisa aja kita langsung pilih close, kita langsung pilih gini kan, langsung kita close long misalkan. Takutnya nanti secara sistemnya dia nggak mau gitu, dan tidak efektif dan takut terjadi trouble. Makanya karena fitur trailing stop ini yang lebih terbaru, memang dikhususkan untuk mengunci profit, untuk lock profit, maka kita pakai yang ini saja. Jadi lebih recommended gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih 1% atau 2%. Kalau dia turun, maka kita bisa close posisi di harga rata-rata. Tapi kalau saya dan kita semua teman-teman di Crypto Hunter Indonesia, khususnya teman-teman VIP, kita pakai standar yang 1%. Itu dari SOP kita pakai standar 1%. Kalau dia turun di bawah 1%, kita akan close di harga rata-rata. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itu fungsi daripada trailing stop, cara mengunci profit kita agar kita lebih safety dalam mengantisipasi pergerakan market yang sangat fluktuatif. Jadi tujuan daripada trailing stop itu adalah untuk mengunci profit ya. Kalau seandainya dia menyentuh 2%, misalkan kita pakai standar 2% ya, menyentuh 2% kemudian naik dia ke atas ya, artinya dia berada di tengah-tengah, misalkan di 3%. Kalau dia turun, kita akan keluar di 2%. Kalau dia naik ke atas, dia akan makan take profit kita sebesar 4%. Kira-kira gitu filosofinya teman-teman. Ya, paham ya teman-teman? Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk pemilihan trailing stop itu berada di, kita pilihnya setelah kita isi input yang open. Open itu jangan lupa untuk kita input juga di posisi limit ya. Open, limit, kemudian take profit dan stop loss ini diaktifkan, kemudian kita input harga take profit dan stop lossnya, kemudian kita pilih close untuk kita trailing stop kan, kemudian kita pilih trailing stop di sini, di callback itu kita pakai 1%, kemudian input harganya setelah kita hitung pakai kalkulator ya, tambah aja 2% kalau untuk open long, dan kurang 2% kalau untuk kita posisinya short ya, karena kan short target kita ke bawah. Masukin import harganya, masukin jumlah BTC. Kalau saya sih tetap keluar semua gitu, karena kita bermain enggak setengah-setengah gitu. Kalau masuk semua sekali, maksudnya per size kita, per money management kita, begitu keluar juga gitu. Per money management per MM yang kita input tadi kita harus keluarkan gitu. Makanya di sini 100%, nanti dia akan, lalu kita klik close long. Ini untuk yang long, dan close short untuk yang short gitu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi pengertiannya seperti saya katakan tadi ya. Kalau seandainya kita pakai trailing stop ini akan mengunci profit kita, khususnya trailing stop. Kita lebih fokus ke trailing stop daripada stop limit, karena trailing stop ini sudah ada fiturnya, jadi tinggal kita manfaatkan. Bagaimana kalau seandainya trailing stop itu tidak ada, atau di platform exchanger yang lain? Nah, teman-teman bisa pakai stop limit itu kalau ada. Tapi kalau dia tidak ada stop limit, teman-teman bisa menggunakan stop loss. Stop lossnya di cancel, lalu dipindahkan ke stop lossnya, dipindahkan atau dinaikkan menjadi posisi trailing stopnya. Kira-kira gitu pemahamannya. Hanya saja kelemahan daripada itu, dia tidak bisa diinput di awal gitu kan. Jadi kita harus selalu memonitor. Tapi kalau trailing stop itu bisa kita input di awal. Kita bisa input sekalian dengan entry posisi kita, take profitnya, stop lossnya, dan trailing stopnya. Jadi 4 posisi sudah kita persiapkan di awal semuanya. Jadi nggak perlu monitor lagi. Jadi ketika ke-trigger harga entry posisi kita ke-trigger kan, misal kita open long, maka yang take profit, stop loss, dan trailing stop itu semuanya sudah standby di posisi masing-masing. Nah, itu kelebihan daripada trailing stop. Jadi saya tetap merekomendasikan selalu menggunakan trailing stop
Tujuannya adalah agar kita menjaga atau mengunci profit yang sudah kita dapat. Tujuannya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan join di komunitas kita Crypto Hunter Indonesia. Kita grup kita ada di Telegram aja, ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum memiliki akun di Binance, silahkan buat akun melalui link yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Oke, mungkin demikian dulu untuk video singkat kita kali ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.